Bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah digeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut, ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya seperempat buah, lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya, lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngeresep banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget.
Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja.
Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya. Langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari stand cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan. Oke, sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya
saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget, sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget, tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah.
lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya.
Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mito Chiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya. Langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari stand cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan.
sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan dua paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut, ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah, lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya, lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab.
yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh,
Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya, langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari stand cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan. Oke, sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja.
Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen, karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah.
lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya.
Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mito Chiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya. Langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari stand cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan.
sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut, ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah, lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya, lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab.
yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh,
Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya, langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari stand cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan. Oke, sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja.
Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen, karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah.
lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya.
Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mito Chiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya. Langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari stand cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan.
sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan dua paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut, ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah, lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya, lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab.
Yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh,
Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya, langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari stand cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan. Oke, sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja.
Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen, karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah.
lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk, lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya, lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya.
Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya. Langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari stand cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan.
sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan dua paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut, ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah, lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya, lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab.
Yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh,
Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya, langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari stand cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan. Oke, sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja.
Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen, karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah, lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan.
atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya, lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya.
Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mito Chiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya. Langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari stand cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan.
sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan dua paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut, ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah, lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya, lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab.
Yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh,
Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya, langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari stand cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan. Oke, sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja.
Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen, karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah.
lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya.
Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mito Chiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya. Langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari stand cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan.
sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan dua paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut, ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah, lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya, lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab.
Yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh,
Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya, langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari Stand Cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan. Oke, sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja.
Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen, karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah, lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan.
atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya.
Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya. Langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari stand cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan.
sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan dua paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut, ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah, lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya, lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lalu ada gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab
Yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh,
Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya, langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari stand cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan. Oke, sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja.
Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen, karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah.
lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung. Cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil. Garam 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng. Dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya.
Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya. Langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari stand cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan.
sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan dua paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut, ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah, lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya, siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya, lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lalu ada gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab
Yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Langsung aja siapin ayam 1 kg. Lanjut kita panaskan smart grill pan dari stand cookware ya. Langsung aja kita panggang ayamnya. Ini anti lengket ya teman-teman. Cakep banget. Bisa untuk ngegrill atau untuk goreng juga. Dan ini gagangnya tuh bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Kita boleh balik sampai matang merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai merah, saya pakai 3 buah aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Kencurnya 2 potong. Lalu bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu kemiri 4 butir, udah disangrai, jahenya 1 potong, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh,
Kemudian kita tambahkan air atau boleh minyak goreng ya, sedikit aja. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu kita menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah-buahan, dan lain-lainnya. Cara pakainya sangat gampang banget. Oke, sebentar aja udah halus ya, langsung aja kita panaskan wajan. Kita tumis bumbunya menggunakan wokpan platinum dari stand cookware. Ini anti baret. Ukurannya besar, bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan berfungsi sebagai low presto. Masukkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serainya 1 batang ya. Aduk merata dan masak sampai benar-benar tanak. Oke, setelah tanak masukkan ayam. Lalu aduk sampai merata. Lanjut tuang santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya teman-teman. Menu ini namanya ayam lodo ya. Ini enak banget, bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa juga untuk lauk untuk teman-teman yang pengen buka warung makan ya. Jadi ini ayam lodo ini lumayan terkenal di daerah Tulungagungan ya. Oke, setelah mengental kita boleh matikan apinya dan menu kali ini siap untuk disajikan. Oke, sangat gampang banget cara masak ayam lodo ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja.
Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Udah dimasak berkali-kali tapi nggak bosen-bosen, karena emang menu ini tuh enak banget. Olahan ayam yang bumbunya tuh ngeresep dan cara masaknya tuh simple. Bumbunya cuman diiris-iris aja loh. Oke, langsung aja. Pertama siapkan ayam setengah kilogram. Di sini ayamnya langsung kita rebus bentar aja ya. Kalau misalnya teman-teman maunya ayamnya itu digoreng dulu boleh ya, atau maunya langsung juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera. Menurut aku direbus kayak gini udah pas banget. Tekstur ayamnya tuh juicy dan pastinya enak banget. Oke, untuk bumbunya bawang merah sebanyak 12 siung diiris-iris aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung. Sama juga ya, semuanya diiris-iris tipis kayak gini aja. Lanjut cabai merah aku pakai 5 buah dipotong-potong serong kayak gini. Boleh diganti dengan cabai keriting ya, misalnya teman-teman suka pedas. Lanjut bawang merah dan bawang putihnya ditumis pakai sedikit minyak sampai dia tuh wangi. Setelah bawang-bawangannya ini harum, kita boleh masukkan cabai merahnya ya, masak sampai layu. Oh ya, karena di sini aku mau ada rasa pedas, aku tambahin cabai rawit yang diiris-iris sebanyak 5 buah. Jangan lupa tambahkan jahe yang udah dikeprek 1 potong aja. Ini bumbunya udah harum banget. Lanjut ayam yang udah direbus tadi kita cemplungin. Tambahin air untuk kuahnya, ini boleh agak banyak, sesuaikan aja dengan selera. Lalu tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, gula merahnya 1/4 buah, lada bubuk setengah sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Tambahkan kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan.
atau sesuaikan aja dengan selera ya untuk banyaknya. Diaduk sampai rata, dimasak pakai api sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Di sini aku masukin sekalian daun bawang. Kalau mau daun bawangnya dimasukin belakangan juga boleh ya. Oke, ini udah caramelize ya. Ini beneran wangi banget. Boleh diaduk-aduk lalu masak lagi pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan agak menyusut. Beneran enak banget. Ayam kecap bumbu iris yang super ngeresep banget bumbunya siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan apinya, lalu kita akan pindahkan ke piring saji. Ini beneran bisa dilihat ya teman-teman, ngerasa banget bumbunya sampai ke dalam daging ayam. Dan ini dagingnya juga super lembut ya, tapi dia tuh nggak hancur. Lanjut kita pindahkan ke piring saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, cara masak ayam kecap bumbu iris hari ini sangat-sangat gampang dan super praktis banget. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung. Cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil. Garam 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng. Dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya